Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah menjadi seseorang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas materi tentang itu, maka sebelumnya kita perlu ketahui bahwasanya kita semua atau setiap hamba Allah itu pasti sudah ditetapkan dia itu celaka atau dia itu beruntung, dia itu masuk neraka atau dia besok masuk surga. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang bertanya seperti ini, buat apa kita susah payah? Buat apa kita jerih payah untuk menjalankan semua perintah Allah dan kita susah payah menjauhi segala larangan Allah? Tapi kalau kita sudah dinas atau kita sudah ditetapkan oleh Allah, kita celaka, kita masuk neraka, lantas buat apa kita susah payah seperti itu? Terus bagaimana kalau ada seseorang yang bertanya seperti itu? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya emang betul atau emang benar kita semua sudah ditetapkan oleh Allah, kita besok itu celaka atau beruntung, kita itu masuk surga atau kita masuk neraka. Emang betul kita sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kita semua imtitsalu awamiri atau kita menjalankan perintah-perintahnya Allah, kita semua menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah yang paling penting. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh pada akhirnya besok kita masuk neraka atau besok kita termasuk orang yang celaka, kalau kita kan sudah ditetapkan kita neraka, kita celaka, kita sudah ditetapkan. Kalaupun toh kita seperti itu, tapi kalau kita mendapatkan ridha Allah, ya sudah. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan nikmat yang lebih besar dari itu semua. Kalaupun itu bisa terjadi, mungkin ada seseorang yang masuk neraka tapi dia mendapatkan ridha Allah, mungkin api neraka yang terkenal sangat ganasnya atau sangat panasnya, berlipat-lipat panasnya melebihi api di dunia, dan juga siksanya yang amat pedih yang sudah diceritakan di kitab-kitab atau di Al-Quran, yang pedihnya amat pedih banget itu. Nah, kalau ada seseorang yang seperti itu, dia masuk neraka tapi mendapatkan ridho Allah, mungkin saja api yang sangat-sangat bulat-bulat, api yang sangat pedih itu tidak terasa bagi orang yang mendapatkan ridho Allah. Nah, begitu enaknya orang yang mendapatkan, atau begitu beruntungnya orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita semua tetap wajib menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah, dan kita tetap wajib menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan tujuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita semua tidak bisa merubah segala ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Kalau di Al-Quran diterangkan, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhu bakal ngelebur sapa Allahu Allah ma ing ma perkara yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma, wa yusbit lan netepake sapa Allah ing ma
Wa indahu lan iku tetep ing dalem ngarsane Allah umul kitab utawi umul kitab. Jadi ingkang ayat pertama tadi atau kalimat yang pertama tadi diterangkan yamhullahu ma yasha. Allah itu bakal melebur segala sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki. Nah, yang itu yang dimaksud itu adalah segala ketetapan yang ditulis selain di azali. Yaitu contohnya di Lauhul Mahfuz. Jadi perlu panjenengan ketahui semuanya bahwasanya azali sama Lauhul Mahfuz itu beda. Jangan disamakan, Lauhul Mahfuz sama azali itu beda. Kalau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di azali itu manusia atau seseorang tidak bisa merubahnya, tapi kalau ketetapan Allah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu seseorang bisa merubahnya. Wa yamhullahu ma yasha wa yusbit yamhu. Nah, itu berarti qadha mu'allaq. Kalau wa yusbit menetapkan berarti qadha tersebut adalah qadha mubron. Fa indahu umul kitab, dan semuanya itu sudah ditulis di umul kitab. Umul kitab itu adalah al-alamul qadim, yang mengetahui itu hanyalah zat yang al-qadim, zat kang dingin, dan seseorang itu tidak bisa merubah sesuatu itu yang sudah ditetapkan oleh Allah di umul kitab atau azali lebih tepatnya. Nah, maka dari itu jadi kalau qadha mu'allaq itu bisa dirubah atau seseorang itu bisa merubahnya. Contoh saja seperti seorang murid atau seorang santri itu dia bisa mendapatkan prestasi yang banyak atau prestasi yang baik, yang bagus, itu karena dia tekun belajar, sergap mutolaah, sergap muqabalah, sergap musyawarah dan lain sebagainya. Karena dia rajin, dia bisa merubah nasibnya yang awalnya dia itu bodoh, tapi dia bisa menjadi pintar karena dia ada usaha untuk itu, dia ada ikhtiar untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Tapi kalau qadha mubrom seperti kematian atau seperti jodoh atau seperti yang diterangkan awal tadi, yaitu orang itu celaka atau beruntung, orang itu masuk neraka atau masuk surga, itu adalah contoh-contoh dari qadha mubrom yang seseorang itu tidak bisa merubahnya. Maka dari itu kita semua tetap wajib menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan juga kita tetap wajib menjauhi apa yang menjadi larangannya, dengan tujuan kita supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sudah dinas atau kita sudah ditetapkan celaka atau masuk neraka. Nah, seperti itu. Lantas dalam Nadham Zubat diterangkan lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yulinu ihmah. Jadi Allah itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja menyiksa seseorang yang taat kepadanya, atau juga Allah itu juga sah-sah saja memberi pahala atau memberi ganjaran kepada seseorang yang bermaksiat kepadanya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena li'annal milka milku, kita itu adalah milik dari yang punya atau yang punya milik kita. Artinya apa? Kita itu makhluk, dan ada juga al-khaliq. Artinya makhluk itu yang diciptakan, berarti ada al-khaliq yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi sah-sah saja ketika kita punyanya orang, jadi orang tersebut sah-sah saja memperlakukan kita sebagaimana sesuka al-malik atau yang mempunyai. Contoh saja kalau kita contohkan di kehidupan kita. Contoh saja seumpama saya mempunyai mobil saya Avanza atau mobil saya Pajero. Mobil itu kan kategori mobil yang termasuk mahal, mobil bagus. Akan tetapi mobil itu saya buat untuk momot padas atau momot pasir, momot watu mungkin. Nah, itu sah-sah saja. Mungkin banyak orang yang bilang, orang itu kok nggak waras ya, punya mobil Pajero kok dibuat momot padas, momot pasir atau momot watu. Ya mungkin ada persepsi orang seperti itu. Tapi untuk saya sah-sah saja. Wong itu punya saya, kenapa yang lain pada sewot kan seperti itu. Nah, itu juga
Contoh dalam Allah juga seperti itu. Jadi kita semua itu adalah milik Allah. Jadi seumpama kita itu kategori orang yang sregep ibadah atau selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tapi kita mendapat siksa dari Allah, itu sah-sah saja. Ataupun sebaliknya, ada orang yang sering melanggengkan atau sering melakukan maksiat, tapi Allah memberi pahala, itu sah-sah saja karena kita semua itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lakinnahu la yaqa'u minhu dzalika, dan kemungkinan dan bisa dipastikan itu semua tidak akan terjadi. Tapi kalaupun terjadi itu sah-sah saja dan tidak, ya pantas-pantas saja itu diberlakukan oleh Allah kalaupun itu terjadi. Tapi lakinnahu la yaqa'u minhu dzalika, dan insyaallah itu tidak akan terjadi seperti itu. Dan juga ashabuna, santrinya Imam Syafi'i berkata, walaysat al-ma'siyatu illatan al-iqam walat ta'atu illatan as-sawab. Jadi maksiat itu tidak menjadi alasan seseorang mendapat siksa, dan taat itu juga tidak menjadi alasan utama seseorang mendapat as-sawab, mendapat pahala atau ganjaran. Seperti itu. Jadi maksiat itu bukan alasan seseorang mendapat siksa, dan taat itu juga tidak menjadi alasan seseorang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa innamahuma amarotani alaihima, tapi maksiat sama taat itu adalah salah satu, keduanya itu adalah alamat bahwa seseorang itu mendapat siksa atau mendapat pahala, salah satu alamat. Jadi tidak bisa dijadikan pastikan, tapi bisa jadi menjadi salah satu alamat untuk mendapatkan siksa atau mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dawuh-dawuh atau melihat makalah-makalah dari awal tadi, perlu kita ketahui bahwasanya kita semua sudah ditetapkan oleh Allah besok kita menjadi orang yang masuk neraka atau orang yang masuk surga, menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, seperti itu sudah ditetapkan, kita tidak bisa merubahnya, tapi kita tetap wajib menjalankan apa yang menjadi perintahnya, dan kita tetap wajib menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jadi kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, tetap ada ikhtiar, ada usaha. Allah terlibat dalam kehidupan kita, dan juga kita ada ikhtiar dalam kehidupan kita. Begitulah prinsip hidupnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi kalau kaum Jabariyah sama kaum Qadariyah. Kalau kaum Qadariyah itu kita itu tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Segala aktivitas, segala perilaku kita itu semuanya disetir oleh Allah. Kaum Qadariyah. Nah, itu juga fatal. Artinya apa? Kalau orang terjerumus ke perzinaan atau terjerumus kepada maksiat, terus dia tembungnya seperti ini, kabeh wis dikersake Allah, jadi saya gak ikut melibatkan, gak ikut terlibat itu semua. Nah, itu juga parah, itu termasuk penemuan yang salah seperti itu. Dan juga kaum Jabariyah itu sebaliknya dari Qadariyah. Kalau kaum Qadariyah tadi segala sesuatu dari Allah, tapi kalau kaum Jabariyah itu segala sesuatu Allah tidak terlibat dalam urusan kita. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, ya kita yang usaha, Allah nggak terlibat. Itu kaum Jabariyah. Nah, jadi kalau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda dari kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah, karena kalau kita segala sesuatu Allah juga terlibat dalam kehidupan kita, tapi kalau kita ada kemaksiatan, kita juga terlibat dalam itu semua. Ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, seperti itu kalau di Al-Qur'annya. Nah, lantas kita masuk ke pembahasan tentang langkah-langkah menjadi seseorang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah seperti apa saja sih seseorang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Langkah yang pertama yaitu
kita mempelajari atau belajar tentang sifat-sifat keesaan Allah atau tauhidullah, nyuwejeke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini sejak kecil dalam kitab fikih diterangkan bahwasanya sejak kecil kita wajib belajar mengenal sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat muhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Nah, kita itu harus sudah mengetahui dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar hafal tapi juga bisa menerapkan sifat-sifat Allah di kehidupan sehari-hari. Contoh saja wujud. Allah itu mempunyai sifat wajib wujud. Allah itu ada. Jadi dimanapun kita berada, Allah itu ada. Nah, seperti itu. Allah itu basar. Allah itu maha melihat. Nah, di kehidupan sehari-hari, kalau kita melakukan maksiat, kita harus ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat yang namanya basar, basirun, yang maha melihat. Maka dari itu, kita akhirnya bisa ngerem. Kita akhirnya tidak jadi melakukan maksiat karena kita tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat maha melihat, atau mungkin maha mendengar. Kita mengucapkan sesuatu yang jelek, kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, kita harus tahu karena Allah itu mempunyai sifat maha melihat atau maha mendengar. Maka dari itu kita terapkan sehari-hari itu. Nah, maka dari sejak kecil kewajiban bagi orang tua itu adalah mendidik anaknya supaya mengetahui sifat-sifat Allah dan menerapkan sifat-sifat Allah di kehidupan sehari-harinya. Itu tugas utama dari orang tua, karena anak kecil itu nggak mungkin anak kecil sudah hafal kalau tidak diajari oleh orang tua, itu nggak mungkin. Maka itu kewajiban utama dari orang tua adalah mendidik anak supaya bisa menerapkan, menghafal dan menerapkan di kehidupan sehari-hari sifat wajib, sifat muhal, dan juga sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua yaitu belajar ilmu yang dibuat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, ini jarang sekali orang tua yang sadar akan hal ini. Kewajiban-kewajiban Allah itu seperti apa saja? Banyak sekali. Seperti at-tathhir, seperti sesuci, bisa wudu, mungkin izalatun najasah, ghusl, mandi, dan lain sebagainya. Itu seseorang atau anak itu harus bisa ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, dan lain sebagainya tentang itu. Karena apa? Karena kalau kita melakukan ibadah, kita melakukan suatu ibadah, kalau tidak diilmuni, tidak ada ilmunya, ya nggak ada pahalanya, nggak apa-apa, nggak diterima, nggak sah. Nah, maka dari itu, dari sejak kecil orang tua itu wajib mendidik. Kalau tidak bisa mendidik, ya dipasrahkan kepada kiai-kiai atau orang-orang yang yang ahli dalam bidang fikih, dalam bidang hukum-hukum seperti itu. Nah, itu orang tua wajib seperti itu. Nah, ini poin penting. Dalam hal ini poin penting untuk orang tua. Kalau zaman sekarang kan enggak. Yang dipentingkan orang tua itu bukan pendidikan seperti itu atau pendidikan pondok pesantren. Saya katakan pondok pesantren karena apa? Karena kalau pondok pesantren, saya yakin pondok pesantren itu pasti mempelajari tentang wudu, mempelajari tentang sholat, mempelajari tentang zakat, mempelajari tentang ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tentang syariat dan lain sebagainya, pasti. Tapi kalau orang tua zaman sekarang itu tidak. Orang tua zaman sekarang itu dia lebih mementingkan pendidikan formalnya, pendidikan SD, SMP, SMA dan sebagainya, itu tidak mementingkan tentang pendidikan pesantrennya. Nah, itu kalau ada orang tua seperti itu, dia mempunyai anak, dia tidak mengajarkan tentang ilmu tauhid, dia tidak mengajarkan sejak kecil anaknya tentang ilmu wudu, bagaimana wudu yang benar itu yang sah bagaimana, tentang sholat yang sah itu bagaimana, sholat atau zakat bagaimana dan lain sebagainya. Orang tua kok tidak mengajarkan anaknya seperti itu, orang tua sampai besok mati tetap dia mendapatkan dosa jariah. Karena apa? Karena dia
dari kecil tidak mendidik anaknya dan tidak memondokkan atau tidak memasrahkan kepada seseorang yang ahli, anaknya tidak dipasrahkan kepada seseorang yang ahli di bidang itu, dan ketika anak tersebut sampai tua atau mungkin sampai mati kok dia masih salah dalam beribadah, maka orang tua tetap mendapatkan dosa. Nah, maka dari itu saya pesan kepada orang tua dan juga calon orang tua untuk anak-anaknya besok, supaya saya pesan untuk dipondokkan atau dipasrahkan kepada Romo Kiai, supaya apa? Yaitu supaya dia bisa melakukan ibadah dengan benar, wudu dengan benar, sholat dengan benar, zakat dan sholat atau apa, puasa dengan benar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tengok, kita lihat keterangan yang ada di kitab Al-Ala, ada keterangan fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa afdulu minhu wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Jadi fasadun kabirun, kerusakan yang sangat besar, itu alimun mutahaddikun, orang yang pintar atau orang yang alim tapi dia rusak. Artinya dia tidak melakukan ibadah itu. Dia ngerti, dia tahu wudhu yang sah itu seperti ini, atau sholat yang sah itu seperti ini, syarat-syaratnya seperti ini, rukun-rukunnya ini, dan lain sebagainya seperti ini, tapi dia tidak menjalankan atau dia tidak mengindahkan. Nah, itu fasadun kabirun, orang seperti itu sudah termasuk kerusakan yang besar. Wa akbaru minhu, tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Loh, padahal itu sudah fasadun kabirun, tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Jahilun mutanassikun, yaitu orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah, sergap mengibadah tapi dia jahil, dia bodoh atau dia tidak tahu tentang ilmunya itu. Nah, itu termasuk lebih besar dari fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Nah, sampai seperti itu. Maka dari itu kita semua semoga dijauhkan dari kebodohan. Kita semua bisa belajar ilmu-ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu syariat yang pada akhirnya ibadah kita bisa benar dan kita selamat dari fasadun kabirun atau yang lebih besar lagi dari fasadun kabirun. Nah, ini juga selalu saya tekankan kepada orang tua atau calon orang tua, bahwasanya anak-anaknya untuk selalu diajarkan atau dipondokkan, lebih utamanya itu mondok daripada sekolah formal. Karena kalau mondok pesantren itu karena untuk keselamatan dunia akhiratnya, dan bahkan sampai bisa mendapatkan ridho Allah karena dia sudah benar dalam beribadah. Kalau sekolah formal belum tentu bisa menyelamatkan dunia akhiratnya, belum tentu ya. Kata-kata belum tentu saya tidak menafikan, artinya apa? Ya bisa jadi, ya bisa, tergantung orangnya. Kalau belum tentu seperti itu. Tapi kalau tidak pasti, berarti kan saya menafikan semuanya. Saya bilang belum tentu, tergantung orangnya. Tapi yang paling penting itu adalah dia belajar ilmu fikih, atau lebih tepatnya dia mondok pesantren. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu belajar tentang masalah atau hukum-hukum tentang jual beli bagi orang yang membutuhkannya, di orang-orang yang punya keinginan menjadi orang sukses dalam jual beli, atau dia mempunyai cita-cita menjadi pedagang yang sukses. Dia mempunyai cita-cita seperti itulah, dia itu sebelum terjun di dunia jual beli itu dia harus belajar tentang hukum jual beli. Hukum jual beli seperti ini itu sah apa enggak? Jual beli itu ada berapa? Itu ada berapa? Dan yang sah itu bagaimana, yang tidak sah bagaimana? Nah, itu sebelum terjun di dunia bisnis, di dunia seperti itu, harus mengetahui dulu tentang hukum-hukum seperti itu. Dan juga harus tahu bagaimana ini termasuk riba apa enggak, ini sah apa enggak, ini dibolehkan dalam syariat atau enggak. Nah,
harus belajar seperti itu bagi orang yang mau terjun di dunia perbisnisan seperti itu. Nah, itu termasuk langkah-langkah menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah seperti itu. Mau belajar hukum jual beli sebelum dia terjun ke dunia jual beli seperti itu. Nah, itu. Terus yang selanjutnya yaitu wa ilmu da'in, yaitu belajar atau mengetahui tentang da'ilil qulub mufsidin, mengetahui penyakit hati yang bisa merusak hati. Ada penyakit hati yang sangat bisa merusak hati. Kita itu harus mengetahui itu semuanya. Nah, penyakit hati itu apa saja? Penyakit hati itu ada ujub, ada kiber, ada juga hasud. Nah, itu diantaranya penyakit-penyakit hati. Kita semua harus tahu tentang penyakit itu, yang pada akhirnya kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit itu. Yang pertama dulu yaitu ujub. Ujub itu apa? Ujub itu adalah isti'dhamu syakhsi nafsahu ala ghairihi, ngagungke utawa gedhe-gedheke seseorang nenggene tiang lintune, atau orang tersebut gumun-gumunke sesuatu nikmat yang Allah berikan kepadanya terhadap orang lain. Contoh saja, dia diberi nikmat berupa akal yang cerdas, menjadi orang yang sugih. Nah, dia banggakan kepada orang lain, sampai-sampai dia lupa bahwa nikmat semuanya itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dia bangga-banggakan kepada orang lain. Nah, ini ujub. Nah, ini juga penyakit yang sangat merusak terhadap hati. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui penyakit seperti itu, dan kita bisa menjauhi penyakit-penyakit seperti ujub itu tadi. Nah, terus yang kedua yaitu kiber. Kiber itu lebih mudahnya adalah ana khairum minhu. Aku itu lebih baik dari kamu. Dia membandingkan kepada orang lain, hanya aku saja yang paling baik. Wong kuwi ora apik, siapa aku? Nah, itu namanya kiber. Kiber ini juga penyakit hati. Penyakit yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Padahal kiber itu yang punyai sifat kiber itu hanya Allah. Allah Maha Agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang Maha Agung. Maka ketika sifat Allah kok direbut oleh manusia, ya enggak pantas. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwa kiber itu adalah ana khairum minhu. Nah, seseorang itu tidak pantas mempunyai sifat kiber. Kiber itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga adalah sifat yang namanya hasud. Hasud niku adalah drengki, atau seseorang yang keting, atau seseorang yang benci atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Bahkan orang tersebut berharap supaya nikmat yang diberikan kepada orang lain itu supaya dicabut oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah kepada orang tersebut. Nah, contoh saja, teman saya pintar sekali dan saya merasa tidak nyaman, saya benci sekali. Orang itu kok pintar sekali, kenapa pintarnya enggak diberikan kepada saya? Lah, ini termasuk sifat hasud, dan saya mengharapkan pinternya kayak dihilangi, pinternya ngalahin aku. Nah, contoh seperti itu adalah contoh hasud, orang yang drengki. Maka itu adalah salah satu penyakit yang bisa merusak hati. Maka perlu diketahui dan bahwasanya bisa dijauhi sifat-sifat hati seperti itu tadi. Ada ujub, ada kiber, dan juga hasud. Nah, itulah beberapa langkah menjadi manusia yang mendapatkan ridho Allah. Di antaranya ya itu semua yang sudah saya utarakan dari awal tadi, yaitu belajar tentang ilmu keesanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar tentang ilmu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Yang selanjutnya yaitu belajar tentang masalah atau hukum jual beli atau hukum-hukum yang lainnya selain jual beli. Mungkin ada pekerjaan sawah atau pekerjaan proyek atau yang lain sebagainya. Sebelum kita terjun di sana, kita harus mengetahui hukum-hukumnya, kita harus mengetahui sah atau
baik atau enggaknya. Nah, kita harus mengetahui seperti itu dulu. Dan juga yang terakhir, kita harus mengetahui penyakit hati yang bisa merusak hati kita. Nah, begitulah langkah-langkah menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, yang pada akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan untuk belajar dan dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan dijauhkan dari segala maksiat, yang pada akhirnya kita selamat di dunia dan akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.